Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya penyampaian penyegaran persiapan pelaksanaan asesmen madrasah maupun asesmen sumatif akan disampaikan secara tatap muka. Namun demikian ada beberapa hal termasuk karena ada permintaan juga dari beberapa teman guru agar penyampaian penyegaran ini disampaikan secara virtual, maka dengan sangat terpaksa akan saya sampaikan dengan secara virtual. Saya berharap walaupun secara virtual kita bisa menangkap intisari dari penyegaran ini dengan baik. Bapak Ibu tentu tidak asing dan sudah biasa melaksanakan asesmen sumatif maupun asesmen madrasah. Dulu kita mengenalnya dengan ujian kenaikan kelas, ada ujian akhir semester, sekarang menjadi asesmen sumatif. Dulu kita mengenal ujian madrasah, nah sekarang kita dikenalkan dengan istilah asesmen madrasah. Pada kesempatan ini ada beberapa cakupan materi yang ingin saya sajikan. Yang pertama itu tentang apa pengertian dari asesmen formatif dan asesmen sumatif serta asesmen madrasah. Berikutnya berkaitan dengan kisi-kisi soal AS dan AM seperti apa, bentuk-bentuk soal atau asesmen, bagaimana komposisi soal yang baik pada asesmen sumatif dan asesmen madrasah. Dan yang terakhir kita akan membahas atau melihat ciri-ciri soal baik setidaknya menurut versi saya. Saat ini ada perubahan paradigma penilaian atau asesmen. Karena selama ini kita dipandang melakukan penilaian hanya sekedar atau lebih ditekankan pada penilaian sumatif yang digunakan untuk mengisi rapot. Penilaian yang kita lakukan hanya untuk memenuhi ketentuan pengisian rapot yang akan disampaikan kepada siswa dan wali murid, tetapi bukan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu, ke depan diharapkan penilaian tidak hanya menekankan pada aspek penilaian atau asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran, tetapi ke depan kita dikenalkan ada istilah asesmen as learning, ada asesmen for learning dan asesmen of learning. Kita ke depan ini perlu lebih menekankan pada aspek proses penilaian sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, dan asesmen untuk proses pembelajaran atau dengan istilah asesmen for learning. Dua aktivitas proses penilaian ini yang dikenal dengan istilah asesmen formatif. Jadi ke depan proses penilaian kita ini, asesmen kita lebih ditekankan pada dua proses ini, yaitu pada proses asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah asesmen of learning. Jadi asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita noleh ke belakang, kita sudah pernah melakukan ulangan harian, penilaian harian.
Dan terkadang kita tidak membedakan dua istilah ini. Jadi ulangan harian ya penilaian harian. Padahal ini berbeda, kalau dilihat dari beberapa tulisan-tulisan itu berbeda. Intinya ulangan harian maupun penilaian harian ini dilakukan setelah kita melakukan pembelajaran, atau dilakukan ketika kita melakukan beberapa kali pembelajaran, di akhir baru kita melakukan pembelajaran. Sementara ini diharapkan kita akan digeser seperti saya jelaskan tadi, bahwa kita harus menekankan proses pembelajaran itu ketika melakukan penilaian itu pada aspek penilaian atau asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Itu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan di awal pembelajaran dan juga dilakukan selama proses pembelajaran. Di samping itu, kita kan juga pernah mengenal penilaian akhir semester. Ada penilaian akhir tahun. Penilaian ini kalau di semester genap itu dikenal dengan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Sedangkan di kurikulum Merdeka kita dikenalkan dengan istilah asesmen sumatif. Fungsinya sebenarnya sama. Asesmen sumatif ini dilakukan bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran murid. Ini dilakukan untuk dijadikan dasar apakah seorang siswa itu layak naik kelas, atau kalau di akhir jenjang dia layak lulus dari satuan pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu, karena ada pergeseran paradigma penilaian ini, maka bentuk asesmen, bentuk soal penilaian ini mengalami penekanan-penekanan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi di kurikulum 2013, apalagi di kurikulum 2006, kita biasanya lebih condong pada penilaian bentuk soalnya pilihan ganda, kemudian uraian. Namun ke depan diharapkan kita cukup bervariatif dalam menyajikan bentuk-bentuk soal atau bentuk asesmen. Diharapkan jika kita melakukan asesmen berupa tes tulis, maka soal yang kita sajikan, kita berikan kepada anak tidak hanya berupa pilihan ganda, tapi cobalah kita menyajikan beberapa soal bentuk pilihan ganda kompleks. Selain itu juga benar salah ini perlu juga diberikan pada anak. Selain itu, anak juga perlu kita berikan pengenalkan bentuk uraian seperti biasa itu. Jadi ada bentuk soal pilihan ganda, setidaknya saya harapkan ke depan ada pilihan ganda kompleks, benar salah, dengan mencocokkan juga atau menjodohkan, serta tetap uraian. Mengenalkan soal pilihan ganda kompleks ini penting diberikan kepada anak kita
karena anak-anak kita ini kalau tidak dikenalkan, ketika nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saat mengikuti tes, kalau tidak terbiasa dengan soal-soal yang pilihan ganda kompleks, mereka akan kesulitan. Karena soal untuk masuk perguruan tinggi tidak hanya bentuknya pilihan ganda, tetapi pilihan ganda kompleks dan benar salah juga itu ada. Maka penting kita lakukan pembekalan kepada anak-anak kita soal-soal itu melalui soal-soal yang ada di asesmen sumatif maupun asesmen madrasah. Berikutnya, Bapak Ibu, mengenai komposisi soal asesmen sumatif maupun soal pada asesmen madrasah. Idealnya kita harus mempunyai komposisi soal HOTS, MODS, dan LOTS sedemikian rupa sehingga itu berimbang. Saran saya agar di komposisi soal AS maupun AM, komposisi soal LOTS, MODS, dan HOTS itu 20% soal LOTS, soal MODS-nya itu 50%, dan HOTS-nya 30%. Penempatannya ada di mana dan sebagainya itu ya saya yakin Bapak Ibu bisa mana yang mau ditonjolkan. Yang terpenting bahwa yang diujikan nanti soal-soal itu adalah soal-soal pada materi-materi esensial. Berikutnya Bapak Ibu, penting sebelum membuat soal tentu kita harus membuat kisi-kisi soal. Banyak kita temukan soalnya ada, kisi-kisinya ada, tidak ada. Ini kurang baik. Tidak baiknya di mana? Kalau soalnya ada, kisi-kisinya tidak ada, kita ini sulit untuk melakukan validasi. Tapi kalau soalnya ada, kisi-kisinya ada, kita bisa melihat dan melakukan validasi isinya dengan baik. Oleh karena itu, penting Bapak Ibu membuat kisi-kisi soal agar pihak lain, orang lain ketika membaca soal jenengan itu bisa melakukan validasi, koreksi, penyempurnaan. Jika ada yang kurang baik, kurang pas pada konstruksinya, maka dengan kita melakukan telaah, membandingkan pada kisi-kisi dan soal yang sudah dibuat, maka masukan-masukan untuk penyempurnaan soal itu bisa dilakukan. Kisi-kisi soal, baik itu pada PAT dan AS, itu sebenarnya sejak dulu itu sudah ditetapkan. Jadi ada item nomor kompetensi dasar kalau kita menggunakan kurikulum 2013, tapi kalau kurikulum kurikulum Merdeka bisa menggunakan bahasanya CP. Ada IPK. Kalau di kurikulum Merdeka ini bisa indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ada materi, ada indikator soal, ada level kognitif, ada bentuk soal, dan nomor soal. Ini yang perlu yang perlu ada. Ada indikator soal. Ini kadangkala membuat indikator soal ini yang kadang kurang jelas. Indikator soal yang baik itu mempunyai prinsip A, B, C, D. A-nya itu audien, B-nya behavior. Kalau C-nya itu condition atau kondisi soalnya, D-nya itu adalah degree atau derajat. Minimal indikator soal mempunyai rumusan A, B, C. Kalau mau disempurnakan ya menggunakan D-nya juga ada. Contoh
pembuatan indikator soal, misalnya diberikan grafik pertumbuhan penduduk pada suatu kecamatan. Siswa dapat menentukan rata-rata pertumbuhan penduduk di suatu kecamatan. Jadi pada soal ini, pada konstruksi indikator soal ini, grafik pertumbuhan penduduk itu adalah kondisi soal. Audiennya adalah siswa. Behavior yang atau perilaku yang diharapkan adalah apa? Yaitu mencari rata-ratanya. Ini contohnya gitu. Bahasa penyajiannya terserah jenengan enaknya gaya bahasanya seperti apa. Saya yakin masalah ini tidak sulit buat Bapak Ibu. Berikutnya, saya punya slide ini. Mari kita coba kritisi. Ini kurikulumnya 2013. Jadi ada kompetensi dasar, ada kelas, ada materi, ada indikator soal, ada level kognitif, level soalnya, ada nomor soal dan bentuk soal. Ini sudah bagus. Cuman kita ini masih perlu ada kedetailan. Jadi di sini itu tidak ada indikator pencapaian kompetensinya. Ini kemudian indikator soalnya. Indikator soalnya ini belum bisa mencerminkan ABCD tadi. Audiennya tidak ada. Kondisi soalnya juga tidak ada. Kemudian indikator soal dengan nomor soal ini tidak match. Satu indikator soal bisa dijadikan dua soal. Sebaiknya satu indikator soal itu satu soal. Termasuk yang berikut ini juga, ini berbeda. Ini lebih abstrak lagi gitu ya. Jadi agar kita mudah melakukan analisis, telaah, validasi isi pada suatu soal, sebaiknya kita membuat kisi-kisi soal itu secara detail dan aspek-aspeknya itu lengkap, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang lebih pas. Kemudian Bapak Ibu, mungkin ini yang terakhir gitu, bahwa soal yang bagus itu memenuhi dua hal. Yang pertama itu adalah valid, dan yang kedua adalah reliable. Jadi valid secara konstruk isinya itu, jadi mengukur apa yang akan kita ukur. Reliable itu dimanapun instrumen ini digunakan, dia hasilnya relatif sama, logik. Namun demikian, saya melihat bahwa yang menurut saya pribadi, tapi kayaknya ini tidak salah kok, bahwa soal kita itu berkualitas bagus. Yang pertama, kita ini harus memastikan bahwa materi yang disoalkan itu sudah pernah kita ajarkan. Soal itu pernah diujikan. Ini begini maksudnya. Jadi kalau kita melihat proses pembuatan soal, tentu ini kan bagian dari proses perencanaan. Sebelum kita melakukan perencanaan penilaian, perencanaan pembelajaran, maka kita kan harus melakukan telaah terhadap SKL, ada KIKD. Dari KD ini kita menurunkan IPK. IPK itu menghasilkan tujuan-tujuan pembelajaran. Satu KD ada beberapa IPK. Nah,
Dari IPK ini kemudian kita melakukan ulangan harian atau penilaian harian. Yang kemudian yang kita kenal sekarang adalah asesmen formatif. Jadi dari beberapa kali kita melakukan penilaian harian atau asesmen formatif soal-soal itu, diharapkan nanti soal itu akan muncul pada saat pelaksanaan asesmen sumatif. Jadi atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kalau polanya seperti ini Bapak Ibu, maka siswa kita tidak perlu belajar membuka materi pelajaran dari awal sampai akhir, tetapi cukup mereka mengingat materi-materi yang sudah pernah diujikan pada penilaian harian 1, 2, dan selanjutnya, atau asesmen formatif 1, 2, dan selanjutnya, tanpa melihat materi pelajaran yang banyak dan tebal itu, sehingga anak itu tidak terbebani banyak pelajaran materi lagi, tapi dengan membaca soal-soal yang pernah diujikan, maka kita bisa membantu siswa kita bisa menjawab soal atau asesmen semester atau penilaian akhir semester. Ini ciri yang paling efektif menurut saya. Apa artinya kita punya soal sementara soal itu tidak bisa dijawab oleh siswa kita? Dengan soal kita dijawab dengan baik oleh siswa itu akan menumbuhkan rasa percaya diri siswa bahwa dia merasakan nikmatnya belajar. Karena bisa menjawab soal itu adalah indikator yang sederhana sekali bahwa apa yang kita pelajari itu dimengerti. Bapak Ibu, kita sudah mempelajari kisi-kisi soal, bentuk-bentuk soal, apa itu bedanya paradigma penilaian sekarang. Kemudian tadi yang paling akhir adalah kalau membuat soal yang baik seperti apa. Jadi diharapkan soal di asesmen sumatif merupakan bagian dari memuat soal-soal formatif atau ulangan harian. Semoga Bapak Ibu bisa menyiapkan soal asesmen madrasah dan asesmen sumatif ke depan ini dengan baik. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.